Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 12 Oktober 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari demo yang terjadi oleh massa buruh di area Patung Kuda pada siang tadi. Dalam aksi tersebut, mereka meminta 6 tuntutan, dengan salah satunya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Para buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di area Patung Kuda. Dalam aksi tersebut, Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah, khususnya para menteri, untuk tidak menakut-nakuti rakyat dengan ancaman resesi. Selain itu, pihaknya menolak keras kebijakan PHK di tengah ancaman resesi global yang disampaikan oleh sejumlah menteri yang akan terjadi pada 2023. Tak hanya meminta agar para menteri dapat menumbuhkan optimisme kepada masyarakat, ia juga meminta 6 tuntutan, di antaranya menolak kenaikan harga BBM, menolak adanya Omnibus Law, UU Cipta Kerja, kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 13%, menolak PHK di tengah ancaman resesi, mewujudkan reforma agraria, serta segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Masih terkait aksi demonstrasi yang terjadi pada hari ini, di mana mahasiswa Papua meminta Lukas NMB untuk menyerahkan diri ke KPK, usai dirinya diduga melakukan kasus suap dan juga gratifikasi. Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Peduli Pembangunan Tanah Papua menggelar demonstrasi di Silang Monas Barat Daya, Jakarta Pusat pada Rabu pagi tadi. Dalam aksi tersebut, mereka meminta KPK untuk menangkap dan mengadili Gubernur Papua, Lukas NMB, terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi. Menurut koordinator aksi Charles Kosai, Lukas NMB diduga mengambil untung dari berbagai proyek untuk dinikmati segelintir kelompok. Dalam aksi tersebut, pihaknya mendukung penuh KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus tersebut. Informasi berikutnya datang dari sidang perdana kasus meme stupa mirip Presiden Jokowi dengan terdakwa mantan Menpora Roy Suryo digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berlangsung pada pukul 12 siang, sidang perdana kasus meme stupa yang menyerupai Presiden Jokowi dengan terdakwa Roy Suryo dipimpin langsung oleh 1 hakim utama dan 2 hakim anggota. Sebelumnya, mantan Menpora tersebut ditetapkan sebagai tersangka usai mengunggah meme stupa mirip Jokowi di akun media sosialnya. Roy Suryo sendiri sempat tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya lantaran kondisinya yang sedang sakit dan terpaksa menggunakan kursi roda. Kini ia dijerat pasal-pasal ITE dan penodaan agama, pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan pasal 156A Kitab KUHP, serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca kejadian tragedi Kanjuruhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober silam, kini jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 132 orang. Terkonfirmasi korban meninggal bertambah 1, yakni Helen Priscilla, berasal dari desa Amadanom, Kabupaten Malang, usai menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Helen merupakan salah satu pasien yang sebelumnya saat masih dirawat di rumah sakit sempat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Atas kejadian tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprapto, mengimbau agar para korban tidak mengabaikan keluhan rasa sakit. Hingga saat ini jumlah korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan menjadi 132 orang. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Kanjuruhan yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD kemarin telah selesai mengumpulkan fakta di lapangan dan memanggil semua pihak yang terkait tragedi Kanjuruhan Malang. Menurut rencana, hasil temuan dan rekomendasi TGIPF akan disampaikan ke Presiden pada hari Jumat 14 Oktober mendatang. Akibat tragedi Kanjuruhan, 132 orang meninggal dunia. Berikut kita simak pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Saudara sekalian, saya akan menyampaikan update tentang perkembangan tugas tim gabungan independen pencari fakta kasus kerusuhan sepak bola di
Kanjuruhan Malang. Seperti saya sampaikan dan Presiden sudah mengumumkan terbentuknya TGIPF untuk segera mencari fakta-fakta dan menyampaikan rekomendasi. Maka sesudah seminggu kami bekerja, hari ini adalah hari terakhir untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang dibutuhkan oleh TGIPF. Tim yang dimintai keterangan hari ini adalah LPSK, PSSI, PT Liga, Indosiar, dan nanti malam atau malam ini akan dilanjutkan ke permintaan keterangan ke masyarakat sipil. Tim sekarang sedang mengkonfirmasi beberapa hal yang dinilai sebagai kelemahan atau kesalahan di dalam penerapan standar peraturan yang semestinya dilaksanakan dalam pelaksanaan pertandingan. Bukti-bukti penting yang didapatkan dari lapangan saat ini sedang dikaji dan sebagian juga sedang diperiksakan di laboratorium. Misalnya menyangkut kandungan gas air mata. Apakah daluarsa itu berbahaya atau sejauh mana tingkat kebahayaannya, lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya daripada yang tidak daluarsa. Tim juga menemukan bahwa gas-gas yang disemprotkan itu sebagian dari yang ditemukan itu adalah yang sudah daluarsa. Ada yang masih akan diperiksa lagi apakah daluarsa atau tidak. Besok mulai hari Rabu, tim akan segera melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi sehingga diharapkan laporannya bisa saya serahkan kepada Bapak Presiden pada hari Jumat pekan ini. Jadi kalau dulu kami minta 1 bulan, Presiden menyatakan kalau bisa 2 minggu, kami insya Allah lebih cepat lagi 10 hari saja. Artinya hari Jumat ini sudah bisa diserahkan. Bila ada sesuatu yang perlu dikoreksi terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA di dalam pelaksanaan di lapangan dengan kami, maka konsolidasinya di tingkat kami akan kita bicarakan dengan pihak FIFA yang akan mengutus timnya ke sini untuk melakukan penataan ulang terhadap persepak bolaan di Indonesia. Tetapi bila kesalahan-kesalahan itu terkait dengan peraturan perundang-undangan kita di dalam negeri, maka kita akan merekomendasikan terobosan hukum baru untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola dan kompetisi nasional sepak bola berjalan sehat dan bertanggung jawab. Jadi insya Allah hari Jumat kami sudah serahkan kepada Presiden. Mulai besok kami akan konsinyering untuk menyusun laporan, mendiskusikan dan menyusun laporan akhir. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Buntut kasus kematian pembunuhan ASN di Semarang, kini 3 TNI tengah dilakukan pemeriksaan guna memperoleh informasi lebih dalam. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membenarkan bahwa ketiga anggota kini dalam pemeriksaan usai kasus tewasnya ASN Semarang, Iwan Budi Prasetyo yang ditemukan di Pantai Marina pada bulan September lalu. Iwan meninggal setelah jasadnya hangus terbakar beserta motor yang diduga ia gunakan sebelumnya. Sebelumnya Iwan dinyatakan hilang pada akhir Agustus usai dirinya diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Saat ini terkait kematian Iwan tersebut, ketiga orang anggota TNI tengah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa
turut serta dalam mengontrol kasus tersebut bersama Polda Jawa Tengah guna mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi pemerintah mengingatkan kembali mengenai krisis ekonomi global yang saat ini melanda dunia. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News. Presiden Joko Widodo pada hari ini bertemu dengan peserta program pendidikan reguler Angkatan ke-63 dan 65 Lemhanas di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Presiden meminta Lemhanas untuk membuat kajian-kajian cepat tentang mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah terkait krisis energi dan krisis pangan global saat ini. Dalam pertemuan dengan peserta program pendidikan reguler Angkatan 63 dan 64 Lemhanas, Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Di pertemuan ini, perwakilan peserta memaparkan hasil kajian dan rekomendasi tentang konsolidasi demokrasi, bagaimana mereduksi politik identitas, dan juga kajian tentang kepemimpinan G20. Usai menerima laporan, Presiden kemudian dalam pidatonya meminta Lemhanas membuat kajian-kajian cepat tentang antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan mitigasi krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Kajian yang dihasilkan diharapkan merupakan kombinasi dari kajian makro dan mikro. Lebih lanjut, Presiden juga mendorong Lemhanas untuk fokus melakukan kajian dalam 5 hal, yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru dan ibu kota negara, serta IKN. Masih dari Istana, Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet kemarin kembali mengingatkan krisis ekonomi global yang saat ini melanda dunia. Presiden bahkan menyampaikan di IMF sudah ada 28 negara yang masuk untuk memperoleh bantuan keuangan. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, saat konferensi pers usai rapat kabinet, situasi krisis ekonomi saat ini magnitudenya lebih besar dari krisis 1998 yang terjadi di beberapa negara ASEAN. Berikut kita simak pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dengan situasi ekonomi global yang diikuti dengan inflasi yang terus meningkat dan potensi resesi global itu ada di depan mata. Tentu dilihat dari segi supply side itu kenaikan tajam pada beberapa komoditas, terutama komoditas energi dan terganggunya rantai pasok global. Dan kemudian beberapa negara menggunakan kebijakan pengetatan baik dari segi suku bunga, namun di lain pihak ekonomi yang sedang berkembang ini perlu likuiditas, sehingga tentu berdasarkan laporan per sampai hari ini, laporan yang masuk bahwa tentu IMF sendiri merevisi daripada pertumbuhan ekonomi nasional, di mana IMF memprediksi dari segi pertumbuhan ekonomi global di tahun ini diperbaiki dari 3,6 menjadi 3,2%. Nah, tentu beberapa resiko yang perlu diperhatikan, antara lain terkait dengan perubahan iklim, di mana terkait dengan perubahan iklim terjadi gelombang panas dan kebakaran hutan itu di Eropa, cuaca ekstrim termasuk di Amerika, pembukaan air lanjut dan banjir, juga terkait kekeringanan dan krisis pangan. Nah, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan IMF sudah ada 28 negara yang masuk untuk memperoleh bantuan IMF, dan 14 sudah masuk dan 14 dalam proses. Dan tentu ini magnitudenya lebih besar daripada krisis di tahun 98, di mana krisis di tahun 98 itu di beberapa negara ASEAN. Nah, tentu Bapak Presiden juga mengingatkan untuk mengambil kebijakan secara berhati-hati, seperti yang terjadi di Inggris misalnya, kebijakan yang dibuat yang membuat pound sterling jatuh.
Nah, kita lihat Indonesia sendiri depresiasi rupiahnya 6%, namun relatif masih lebih tinggi dari berbagai negara lain, termasuk Kanada, Swiss, Nepal, Malaysia, Thailand, juga termasuk Inggris, sehingga relatif Indonesia lebih moderat dibandingkan dengan beberapa negara lain. Nah, kemudian juga Bapak Presiden mengingatkan terkait dengan realisasi belanja per 31 Agustus, realisasi belanja Kementerian Lembaga adalah 575,8 triliun, di mana belanja pegawai sekitar 170,5 triliun dibandingkan tahun lalu year on year ini naik 4,8%. Kemudian belanja barang itu sebesar 221,9 triliun yang terdiri dari belanja barang lain 161 dan PEN 60,9. Dan ini pemanfaatan antara lain di Kementerian Kesehatan, itu Kementerian Kesehatan untuk klaim pasien, insentif nakes dan vaksinasi. Kemudian untuk Kemenhan 24,3 antara lain untuk alutista. Kemudian juga di Kemenq terkait dengan biodiesel dan beasiswa LPDP. Dan Kementerian Agama terkait 13,4 terkait dengan BOS. Nah, belanja modal ini sebesar 87,4 triliun. Ini juga pemanfaatannya antara lain untuk peralatan dan permesinan 39,9 triliun. Ini di Kemhan dan di Polri, kemudian di gedung bangunan 10,5 triliun. Kemudian jalan jaringan irigasi sebesar 30,3. Kemudian juga dilaporkan bahwa realisasi APBN itu pendapatan negara sampai bulan Agustus 1.764,8 triliun atau 49,8%, penerimaan perpajakan 1.378 atau 53,2%, penerimaan pajak 1.171 atau naiknya 58% dibandingkan tahun lalu, kemudian bea cukai kena 206,2 atau 30,5%, kemudian PNBP itu sebesar 386 triliun atau 38,9, sedangkan belanja negaranya adalah 1.657, sehingga terjadi keseimbangan primer sebesar 342,1 triliun, dan Indonesia per Agustus surplus 107,4 triliun. Nah, kemudian Bapak Presiden juga mengingatkan terkait dengan ketahanan eksternal kita, walaupun terjadi goncangan, namun indikator eksternal kita relatif kuat. Dari volatility index kita sekitar 30,49 atau dalam range indikasi 30. Kemudian terkait dengan level index exchange market pressure, kita juga di angka 1,06 atau di bawah 1,78. Demikian pula juga dengan perbandingan kredit default swap, kita yang relatif lebih rendah dari Meksiko, Turki, Brasil, dan Afrika Selatan. Jadi secara eksternal kita terjaga, namun kita harus menjaga terjadinya capital outflow. Nah, ini yang harus dijaga dari aliran modal asing, saham, dan juga SBN yang keluar. Jadi ini kita lihat dari segi modal saham ada capital inflow 72,2 triliun per September 2022 dan net outflow-nya ada 150 triliun antara Juni sampai dengan September sebesar 150,68 triliun. Nah, ini tentu perlu diikuti dengan kebijakan yang betul-betul diprioritaskan kepada sektor-sektor baik itu energi, pangan, dan di situ Bapak Presiden juga mendorong bahwa kredit usaha rakyat itu dilanjutkan ke depan dengan bunga yang 6%, namun untuk sektor pertanian bunganya diminta dipertahankan di 3%. Dan Bapak Presiden juga meminta agar khusus untuk kredit usaha rakyat diberi relaksasi daripada giro wajib minimum di perbankan GWM, di mana GWM-nya kalau bisa direlaksasi itu bisa juga untuk mendorong penaikan daripada kredit. Terkait dengan kegiatan di G20, Bapak Presiden minta agar seluruh kegiatannya disosialisasikan secara lebih baik lagi, dan tentunya terkait dengan materi diminta agar
materi-materi yang akan disampaikan itu juga ada benefit ataupun manfaat bagi Indonesia selaku tuan rumah dari keluaran-keluaran atau deliverables daripada G20. Nah, terakhir terkait dengan COVID-19, tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa secara keseluruhan dalam 6 bulan terakhir perkembangannya sudah mulai melandai dan kasus konfirmasi harian secara nasional 7 days moving average-nya ada di 1195 sehingga relatif rendah dan berdasarkan data RT kita bisa mencapai kurang dari 1 dalam 3 bulan terakhir dan dalam 6 bulan terakhir relatif kasus kita landai. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat yang memperingati 20 tahun tragedi bom Bali 1. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Viral video Rizky Bilar melempar bola biliar ke Lesti Kejora beredar di berbagai media sosial. Dalam video tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, membenarkan peristiwa yang berdurasi 31 detik tersebut. Dalam video yang diperoleh dari rekaman CCTV tersebut menggambarkan peristiwa Bilar melempar bola biliar yang terjadi pada Oktober tahun lalu. Adapun lokasi video tersebut berada di sebelah kolam renang pada sebuah rumah, di mana Bilar yang mengenakan baju biru terlihat tiba-tiba mengambil bola biliar dari atas meja dan mengayunkan tangannya ke arah Lesti. Namun Bilar justru terpeleset sehingga ia terjatuh dan urung melemparkan bola biliar ke arah Lesti. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, kini pihaknya sedang mendalami kasus tersebut. Sebelumnya, Rizky Bilar tidak hadir dalam pemeriksaan kasus KDRT terhadap Lesti di Polres Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Informasi selanjutnya datang dari Bali. Sejumlah masyarakat melakukan doa bersama dan mengirim karangan bunga dalam rangka memperingati tragedi 20 tahun bom Bali 1. Berlangsung di kawasan Ground Zero, Kuta, Bali. Dalam rangka memperingati 20 tahun tragedi bom Bali 1, sejumlah masyarakat menggelar aksi doa dan mengirim karangan bunga. Dalam memperingati 20 tahun tragedi bom Bali 1, dihadiri oleh penyintas bom Bali, keluarga korban, serta masyarakat umum. Selain itu, anggota pendiri Global Council for Tolerance and Peace, Zanuba Arifah, juga menyampaikan bahwa aksi tersebut menunjukkan komitmen dalam memerangi aksi terorisme. Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia Densus 88 turut serta memperingati 20 tahun tragedi bom Bali 1 dengan melepas 100 ekor tukik, 6 ekor penyu, dan 100 ekor merpati di kawasan Nusa Dua Bali. Hal ini pun memiliki makna sebagai merawat kehidupan, nilai kebebasan, juga keseimbangan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Larasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.